Masih mati ya. Bismillah. Oh iya, Raisa. Saya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, assalamualaikum. Sudah saya muqaddimai ya, tentang khobarul ifk, peristiwa dusta yang menimpa rumah tangga Rasulullah yang wallahu a'lam tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengurusi rumah tangga beliau, pribadi beliau bersama istri-istri beliau. Khadijah binti Khuwailid sudah wafat di Makkah, tapi masih ada Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah, Waalaikumsalam, Ummu Salamah Zainab binti Jahsh, Zainab binti Hudzaimah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dan yang terakhir Maimunah bintil Harith al-Mahzumiyah radhiyallahu anhun.
Peristiwa ini dimulai dengan kemarin sudah saya mukadimai keberangkatan Rasulullah dengan pasukan beliau menuju perkampungan Bani Mustalik. Jadi kalau saya lihat di dalam peta tarikh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir 200 kilo perjalanan dengan mengendarai onta. Akhirnya peperangan terjadi dan Rasulullah bersama para sahabat memperoleh kemenangan, bahkan bisa mendapatkan ghanimah, rampasan perang, waalaikumsalam, sebanyak 2000 ekor unta, 5000 ekor kambing, dan menawan penduduk Bani Mustalik yang jumlahnya sekitar 700 orang yang akhirnya nanti mereka akan masuk Islam semuanya. Saya langsung kepada persoalan istri yang dibawa oleh beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum. Jadi diundi lah ya. Sudah dapat undian tidak boleh ikut lagi, dan giliran waktu itu ditakdirkan Allah jatuh pada Aisyah radhiyallahu anha. Disediakan, jadi bukan kemudian astagfirullahaladzim ya, duduk di atas unta bersama Rasulullah atau Aisyah berada di belakang bonceng Rasulullah, enggak, tapi disediakan semacam tandu. Ketika akan berangkat ditunggu, Aisyah masuk ke dalamnya, kemudian tandu tadi diangkat, diletakkan di atas punggung unta, autus. Itu ketika berangkat, dan ketika pulang dengan membawa kemenangan tadi, hatta idza kana qariban minal madinati nazala munazzilan fabata bihi ba'dal lail. Ketika perjalanan pulang sudah dekat dengan kota Madinah, tetapi tidak diterangkan berapa kilo atau berapa mil, Rasulullah perintahkan kita berhenti, kita istirahat. Kita berhenti, kita istirahat. Mungkin ya kalau saya boleh bayangkan ya, antara Kartosuro Solo apa antara Banyudono Solo gitu, sekitar 15 kilo lah. Semuanya istirahat, turun dari unta mereka. Saya, kata Aisyah, wa kharajtu li ba'di hajati, saya keluar dari tandu yang membawa saya untuk sebuah keperluan. Nah, keperluan di sini ya secara manusiawi, mungkin orang mau buang air kecil atau air besar,
beliau keluar menuju suatu tempat yang sepi. Kemudian setelah selesai, falamma raja'tu ila rohli lahabtu altamisu fi unuqihi falam ajidhu. Setelah selesai, saya kembali ke tandu saya. Di waktu itu saya raba-raba, kalung yang ada di leher saya itu hilang. Mas, bukan kalung, jangan dibayangkan kalung dengan bandul inten sak pungge duren. Itu sekedar kalung. Ini sulit ya. Kalau untuk anak-anak kecil pada waktu itu cari rujukan Pak Warsera, jula jali jagung mudeng Pak Warsera. Mudeng Pak Sumatila, ya semacam itulah. Jadi terbuat dari potongan kayu kecil-kecil, diuntai, sambung menyambung menjadi satu, akhirnya menjadi kalung. Jadi kalau hari ini kita beli ya mungkin harganya sekitar 10 atau 15 ribu. Tapi namanya Aisyah. Kalung ini kalung kesayangan saya. Sudah dijelaskan apakah yang membelikan bapak saya Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu apa Rasulullah. Tapi merasa kehilangan. Zahabtu altamisuhu fi unuqi walam ajidu waqad akhadhan nasu fi rahil faraja'tu ila makani alladhi zahabtu ilaihi faltamastuhu hatta wajadtuhu. Akhirnya mestinya saya sudah siap di atas tenda saya, tapi karena kalung saya hilang, maka saya keluar lagi dari tenda, kembali ke tempat saya buang air, mencari kalung saya. Ya, akhirnya ketemu. Wajah al-qaumu khilafi alladzina kanu yurakhiluna li al-ba'ir wa qad faraghu min rahlatihi. Ketika Aisyah dalam perjalanan mencari kalung beliau, kembali ke tempat di mana beliau buang air, Rasulullah perintahkan agar pasukan bersiap-siap untuk berangkat. Artinya kalau antara tempat di mana Aisyah radhiyallahu an membuang air dengan tempat di mana pasukan beristirahat itu dekat, mestinya mendengar. Tapi ternyata tidak. Dan saking ringannya tubuh Aisyah, orang yang mendapat tugas untuk mengangkat tanduk ke atas unta itu sama sekali tidak bisa merasakan perbedaan yang menyolok antara berat tanduk tadi ketika diturunkan. Artinya di dalamnya ada Aisyah, dengan berat tanduk ketika dikembalikan ke atas punggung unta, di mana tidak ada di dalamnya Aisyah. Wis pokoknya tanduk tak balekke. Lek. Akhirnya berangkat. Malam hari itu akhirnya. Malam hari. Nah, ketika kembali, kok sudah sepi. Kalau sekarang tinggal ngene ya Daud ya,
Nul, waalaikumsalam. Wanita berusia 14 tahun sendirian di malam hari di tengah-tengah padang pasir. Saya mau ngejar pasukan beliau, tidak mungkin untuk saya lakukan. Tapi kalau saya harus menetap di sini, fatalafaktu bijil babi summat tajak tu fi makani. Ya sudah, apa boleh buat? Saya menunggu, waalaikumsalam, di tempat di mana onta tempat tandu saya tadi berhenti, dengan harapan ada di antara mereka pasukan Rasulullah itu yang diingatkan oleh Allah bahwa yang berada di dalam tandu tadi masih tertinggal di tempat. Saya tunggu sendirian malam hari karena suasana yang sangat melelahkan. Akhirnya saya tertidur di sana. Di waktu beliau tertidur ini, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberangkatkan pasukan, artinya dari sebuah tempat kembali ke kota Madinah, beliau menyuruh seseorang untuk tidak berangkat dulu. Kamu di tempat, nanti setelah kita berjalan beberapa kilo, kalau saya pakai bahasa saya, kamu berangkat dengan tujuan kalau ada barang yang tercecer, terjatuh di perjalanan, kamu bisa pungut. Orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pemuda bernama Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Sofyan bin Mu'attal As-Sulami. Ya, pelan-pelan dengan untanya dia berjalan, ya sambil noleh ke bawah, kiri kanan. Sing ngantuk eneng apa ora lah gitu ya. Faro'a sawati fa aqbala hatta waqafa alayya waqad kana yaroni qabla ayyud raba alainal hijab. Sofyan bin Mu'attal ini seorang pemuda Quraisy yang sudah kenal dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika kedua-duanya belum ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Sofwan sudah Islam, Aisyah juga sudah Islam, tapi pada waktu itu belum ada perintah untuk memakai hijab, belum ada perintah untuk memakai jilbab.
Perintah untuk memakai jilbab itu baru nanti turun di kota Madinah. Saya tidak akan uraikan panjang lebar, tapi suasana di Makkah itu memang masih belum ada perintah untuk memakai busana muslimah dengan 8 persyaratan yang pernah saya terangkan berdasarkan uraian Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dari kejauhan lah itu ya, suasananya suasana remang-remang bulan purnama. Kok ada sesuatu yang mencurigakan dari kejauhan dia. Ketika dekat, loh, kok manusia? Ketika dia lebih mendekat lagi, dia tengok, loh, kok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Falamma ra'ani qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Du'ainatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana mutalaffifun fi thiyabi. Inna lillahi. Ini Ummul Mukminin. Saya kenal betul siapa namanya Aisyah. Ya sebagai tetangga tentu saja. Sementara saya terbangun ketika mendengar, kalau alhamdulillah itu hamdalah gitu ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kalau innalillah itu apa? Istirja. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un secara spontan, ya bukan gugah saya. Ya ben sing ngantuk pengajian ora apa-apa. Salat ngantuk lah. Saya terkejut dan saya melihat dia ini dalam artian spontan karena depan saya ada laki-laki. Ternyata ini tetangga saya waktu di Makkah. Sufyan pun sadar bahwa dulu ini Aisyah binti Abi Bakar, tapi sekarang Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berani berkata sepatah kata pun kepada beliau radhiyallahu anha. Sementara Aisyah juga dalam suasana belum berakhir keterkejutannya. Kecuali satu kata-kata, ma khallafaka birah mika ma khalafaka yarhamuka. Mengapa kamu tertinggal di sini? Kamu tadi kan bersama rombongan Rasulullah. Mengapa kamu tertinggal di sini? Ya, sebagai perasaan ungkapan dari keterkejutannya. Fama kalam tuh, saya nggak jawab. Lah kok ngomong apa? Aku munyang, gitu ya, ke tempat pembuangan air, kemudian kembali, kemudian kalung, terlalu panjang kan? Summa qarraba ba'ir faqala irkabi. Dia dekatkan unta yang dia turun dari unta sudah ya. Dia dekatkan unta itu kepada saya dan mempersilahkan saya naik ke atas. Dia berjalan di bawah, nuntun unta tadi sampai di kota Madinah. Oh, masya Allah ya. Kalau dikiaskan dengan Gojek, seraning masalah sama sekali. Dulu awal-awal ada Gojek itu saya diceritani orang. Ada Gojek pengemudinya laki-laki,
untuk penumpang laki-laki, ada Gojek pengemudinya akhwat perempuan untuk penumpang perempuan. Sekarang masih berlaku enggak itu? Yang super Gojek siapa? Maaf ya, saya tuh sok maksir gitu. Nek sing goncake jangan nganggo jaket ijo kuwi ora pangling ya. Ning sing goncake nganggo jilbab. Dan jilbabnya itu jilbab besar. Aduh yo, apa ora tak sengeni? Oh, Menteri Perhubungan saja memperbolehkan. Bahkan ada salah seorang teman itu bercerita, tetangga saya itu anak SMA, berangkat sekolah, pulang sekolah itu pakai Gojek tadi, artinya numpak lah gitu. Bapaknya repot nggak bisa ngantarkan, ibunya juga nggak bisa, akhirnya naik itu. Akhirnya suatu ketika hari Ahad itu ada seorang pemuda datang, mau ketemu dengan si A itu anak gadisnya itu. Ada Pak, adalah kamu siapa? Saya yang biasa lengganannya dia untuk Gojek ya, ngejak gojekan tenan akhirnya. Diparani lah, marani ya baru gratis sih. Ya ada. Tentu saja perasaan seorang pengemudi Gojek yang adalah pemuda dengan penumpang Gojek yang adalah pemudi. Sudah intinya begitu ya. Aisyah naik ke atas unta dan Sofwan nuntun dari bawah berjalan sampai di kota Madinah dengan selamat. Sampai di kota Madinah lah gitu. Itu bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap katon. Pemandangan yang dilihat oleh orang-orang penduduk Madinah, kalau saya singkat, terutama orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih. Wah, ini makanan empuk untuk disebarluaskan kepada orang banyak. Intinya Aisyah berduaan pada malam hari dengan Sofwan bin Mu'attal. Memang berdua. Apa iya seorang pemuda bisa menjaga diri dalam suasana sepi beberapa kilo, perjalanan 1-2 jam kalau saya ambil yang minimal, bisa menjaga diri dia sebagai seorang laki-laki, sementara Aisyah meskipun itu ummul mukminin apa juga bisa menjaga diri ketika berduaan tanpa ada pihak ketiga yang menemani perjalanan mereka menuju Madinah. Wah, itu tersebar. Tadi saya katakan tidak ada musibah yang menimpa rumah tangga Rasulullah yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan musibah ini. Mesti ada apa-apa. Itu disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai seorang tokoh munafik dan seorang tokoh penduduk Madinah. Sementara ya tentu saja berita tadi sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada ibunya Aisyah, sampai kepada orang banyak, sampai kepada istri-istri beliau. Ummu Ruman ya ibunya Aisyah.
Tsumma qadimnal Madinata, sampailah kami berdua di kota Madinah. Walam albas anistaqaitu sakwan syadida. Begitu sampai di kota Madinah, Allah menguji saya dengan sakit. Bahkan dikatakan di sini sakwan syadid, sakit yang berat, hampir 1 bulan. Beliau ya wallahu a'lam bed rest di rumah. Wala yuballighuni min dzalika syai'un wa qad intahal haditsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abawayya la yadhkuruna li minhu qalilan wala katsira. Rasulullah sudah mendengar berita ini. Bapak saya Abu Bakar As-Siddiq sudah mendengar berita ini. Ibu saya Ummu Ruman sudah mendengar berita ini, tapi beliau Rasulullah, bapak saya, ibu saya tidak menyampaikan berita ini sama sekali. Bahkan diterangkan di sini qalilan wala katsiran, sedikit pun tidak, apalagi banyak. Jadi saya merasa tidak ada sesuatu yang terjadi sejak dari saya dibawa oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami dari tempat saya menunggu jemputan gitu ya, sampai di Madinah, sehingga saya sakit hampir 1 bulan, nggak pernah saya mendengar berita ini. Hanya ada sesuatu yang aneh gitu ya, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Apa itu? Illa anni qad angkartu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da lutfihi bi. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak pernah dilakukan kepada saya. Apa itu? Kelembutan beliau, kasih sayang beliau, gurauan beliau yang segar, nggak pernah saya rasakan di waktu saya sakit. Ini ada apa? Jawabannya ya jelas Aisyah nggak tahu. Di satu sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya dengan berita dusta itu, tapi di satu sisi Rasulullah tidak bisa membuktikan bahwa istri saya ini bersih dari apa yang mereka tuduhkan. Ini dirasakan betul oleh Aisyah. Ini para ummahat ya, para ummahat itu mungkin lihat bapaknya anak-anak pulang dari kerja, pelengah-pelengah lagi itu ditukar gitu. Tapi kadang-kadang tidak pelengah-pelengah, besengut, mudeng besengut. Ini seorang istri yang bijaksana. Oh, ini ada something wrong, something wrong. Ya tidak segera menanya ya, disediakan makan siang mungkin. Nah biasanya tantuk, itu malah ora tantuk, mangan kita wegi, ada apa lah. Ini hanya sikap seorang suami yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan istri. Mungkin di kantor dimarahi oleh pimpinannya, mungkin di kantor ada cekcok kecil dengan teman sekerja dan seterusnya. Itu seorang istri paham.
Sementara ini langsung berhubungan dengan Aisyah. Sampai diterangkan kuntu, kata beliau, dulu atau biasanya sebelum peristiwa ini terjadi dan Aisyah belum tahu, idastaqaitu rohimani walatofabi. Kalau saya mengadukan satu persoalan, rohimani, beliau menunjukkan kasih sayang beliau kepada saya dan bersikap lemah lembut kepada saya. Ya, nggak usah saya terangkan ya. Bapak-bapak mereka juga begitu kepada istri. Tapi falam yaf'al dzalika bi fi syakwayatilka fangkartu dzalika minhu. Saya mengadu kepada beliau, Rasulullah, kepala saya pusing Rasulullah. Saya nggak enak badan Rasulullah, kepala saya panas Rasulullah, dahi saya panas Rasulullah. Ya, beliau tidak marah kepada saya, tetapi tidak melakukan sesuatu yang biasa beliau lakukan kepada saya sebelum saya dibawa oleh Rasulullah menuju ke medan perang Bani Mustalik tadi. Rekoso ya. Usianya 14 tahun. Sakit di rumah suami, nggak ada yang menemani. Sampai akhirnya ibu beliau Ummu Ruman. Jadi Abu Bakar itu punya istri yang pertama namanya Qutailah, dan itu belum masuk Islam ketika beliau hijrah ke Madinah. Dari Qutailah itu lahir Abdullah. Abu Bakar namanya juga Abdullah, memberi nama anaknya dengan Abdullah. Kemudian lahir pula dari Qutailah itu putri beliau Asma yang dinikahi oleh Abdullah oleh Zubair bin Awam, yang dari rahimnya lahir cucu Abu Bakar, anaknya Zubair bin Awam bernama Abdullah bin Zubair. Bae jenenge Abdullah, dia anak jenenge Abdullah. Rasulullah bapaknya namanya Abdullah, salah seorang putra beliau namanya juga Abdullah. Nah, Ummu Ruman ini tahu bahwa anaknya sakit, akhirnya beliau minta izin kepada Rasulullah untuk mengurusi dia, dan Rasulullah mengizinkan. Tapi ada sesuatu yang oleh Aisyah belum terjawab. Ada apa? Suami saya ini ada apa? Kok sikapnya bertolak belakang dengan kasih sayang beliau yang beliau tampakkan selama ini? Diterangkan, yang diucapkan Rasulullah kepada saya tidak lain ketika beliau masuk ke rumah, kaifatikum la yazidu ala dzalik. Bagaimana keadaan kamu? Baik Rasulullah, sudah, nggak ada tambahan lagi. Gimana kepalanya masih pusing, gimana sudah minum obat, gimana butuh periksa dokter, kalau kita sekarang kan begitu ya. Gimana kalau sudah diperiksakan, sudah dikasih resep, dikasih obat dan belum sembuh? Bagaimana kalau dokter menyarankan opnam, apa kamu tidak
mau dan seterusnya. Itu tidak terjadi pada diri Rasulullah. Qalat hatta wajadtu fi nafsi. Ya, secara manusiawi ya jengkel ya. Ini isi pengajian bengok-bengok sing ngrungokke ngantuk manduk-manduk ora ditakon. Ya aja jengkel. Aku ngantuk ya ora jarak kok. Ya ada perasaan jengkel pada diri Aisyah. Fakultu ya Rasulullah, hina ra'aitu ma ra'aitu fi jifaili. Lau adzin tali fantaqaltu ila ummi. Saya artikan apa adanya. Akhirnya saya sampaikan kepada Rasulullah ketika saya melihat sikap beliau yang tidak wajar. Kalau jifa itu artinya ya kasar, tapi astagfirullah saya nggak berani mengatakan kasar ya. Meskipun Aisyah merasa bahwa sebagai seorang suami beliau bersikap yang tidak lemah lembut kepada istri. Ketika saya melihat sikap beliau yang tidak wajar kepada istri, saya ucapkan kepada beliau, lau adzin tali fantaqaltu ila ummi famarrodotni qala la alaika. Gimana Rasulullah, kalau saya pindah saja ke rumah ibu saya, minta izin loh ya, kalau enggak izin namanya pure. Enggak. Bagaimana Rasulullah, kalau saya pindah ke rumah ibu saya biar ibu saya lebih konsentrasi mengasuh saya. Ruman itu punya anak ya, itu namanya Abdurrahman, kakaknya Aisyah yang kemudian Abdurrahman anak laki-laki, tidak terlalu membutuhkan santunan dan tidak punya persoalan. Sementara Aisyah ini sakit sehari, sepekan, 10 hari, 20 hari sampai hampir 1 bulan. Kalau Rasulullah sikapnya seperti itu. Bagaimana kalau saya pindah untuk sementara ke rumah ibu saya Rasulullah? Ya silahkan. Ya silahkan. La alaika, enggak apa-apa. Fantaqaltu ila ummi wala a'lamu li bisain kama kana. Akhirnya saya pindah ke rumah ibu, ke rumah bapak saya tentu saja ya. Dan saya sama sekali tidak mengetahui peristiwa aktual yang viral di tengah-tengah masyarakat Madinah, yang adalah orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Sama sekali saya tidak tahu. Sama sekali saya tidak tahu. Ibu saya enggak memberitahu, bapak saya juga tidak memberitahu, Rasulullah juga tidak memberitahu. Hatta naqahtu miwajai ba'dabit in wa isrina lailatan, sehingga saya agak apa namanya, agak sembuh dari sakit saya setelah saya mengalami penderitaan lebih dari 20 hari. Saya agak sembuh, siwit enteng lah begitu ya. Wa kunna kauman aroban. Sementara kata beliau, kami penduduk Madinah, KTP-nya sudah pindah itu ya.
Kami penduduk Madinah. Di rumah kami itu tidak ada tempat untuk buang air besar. Di rumah kami itu, di rumah kami penduduk Madinah, jadi bukan hanya di rumah Rasulullah, jadi umumnya, bukan hanya umumnya, kebiasaan yang terjadi di kota Madinah ketika beliau Rasulullah dan para sahabat termasuk Aisyah ikut hijrah itu tidak ada tempat untuk, ya maaf lah ya kalau sekarang mungkin water plus WC. Kalau dulu 50 tahun di Pak Warsa belum lahir ya, 30 tahun namanya apa Pak Warsa di kampung itu namanya apa? Kakus atau apa? Jumbleng lah, belum, nggak ada. Lah terus gimana? Jadi kalau kami ingin buang air besar, orang Jawa mengatakan itu, kami harus menunggu waktu malam. Harus menunggu waktu malam. Terutama kaum perempuan. Kemudian keluar rumah mencari tempat yang sepi di salah satu bagian kota Madinah. Itu biasanya untuk memberi isyarat kepada orang bahwa di seberang sana itu ada orang yang sedang buang air besar. Kalau laki-laki memasang tombak. Bahkan mungkin pernah saya terangkan ya, termasuk Rasulullah. Jadi kalau beliau itu mau buang air besar ya cari tempat yang sepi, tapi tidak diterangkan karena beliau laki-laki, ya malam atau siang. Kemudian sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud itu yang, maaf ya, jadi kalau Rasulullah itu di sebelah barat, dia membentangkan kain berdiri menghadap ke timur. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau beliau masuk rumah, sandal beliau yang merawat saya. Kalau beliau keluar rumah, saya yang menyiapkan sandal beliau. Ini Abdullah bin Mas'ud termasuk kalau Rasulullah itu kan. Jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, karena Rasulullah sudah menjadi penduduk Madinah. Ya kalau mau buang air besar ya harus mencari tempat sepi di salah satu bagian kota Madinah yang tidak dijamah oleh orang. Nah, termasuk di dalamnya Aisyah. Apa hubungannya? Lah ini ada hubungannya ya. Apa hubungannya dengan peristiwa ini? Wa inna makanati nisa'u yakhrujna kulla lailatin fi hawaijihin. Kaum wanita biasanya keluar rumah untuk buang air besar itu di malam hari. Mencari tempat yang sepi di kota Madinah. Fa kharajtu lailatan libak bihajati wa ma'i ummu Mistah bintu Abi Rahmin ibnil Muthalib ibnu Abdi Manaf wa kanat ummaha bintu Sokhrib ibni Amir ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim kholatu Abi Bakar. Suatu ketika saya ingin buang air besar, keluar di malam hari bersama seorang wanita yang disebut dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah ini
sepupu Abu Bakar As-Siddiq, sepupu. Ibu dia itu bibi Abu Bakar. Ya, syariat belum sempurna hari ini sehingga dia menjadi salah satu dari batihnya Abu Bakar, termasuk anaknya yang namanya Mistah. Saya pernah singgung kemarin meskipun sedikit, Mistah ini termasuk Ahlu Badar. Mistah ini termasuk 313 tentara Rasulullah yang dibawa ke medan Badar. Mistah ini termasuk salah seorang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala difirmankan dalam hadis qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuat apa sajalah wahai para veteran Ahlu Badar, aku telah ampuni dosa kalian. Saya berangkat membuang air besar diantarkan oleh bule saya, sepupu bapak saya yang namanya Ummu Mistah tadi. Fa wallahi innaha latamsi ma'id asarat fi maratiha faqalat ta'isa Mistah. Suasananya malam hari ketika dia berjalan bersama saya, mestinya dia nuntun saya berjalan dalam keadaan normal, dia tergelincir kepleset. Dia tergelincir kepleset. Kalau sekarang kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Ummu Mistah wallahu alam belum tahu apa yang diucapkan ta'isa Mistah. Ketika saya tergelincir, Ummu Mistah tadi mengucapkan celaka si Mistah. Padahal Mistah itu anaknya. Celaka si Mistah. Namanya Auf. Celaka Mistah. Bahkan dalam riwayat lain, berjalan lagi, tergelincir lagi, celaka Mistah. Nah, Aisyah bertanya, bi'sa la amrullahi ma qulta li rajulin minal muhajirin wa qad syahida Badr. Hati-hati. Mistah itu adalah anak kamu. Mistah itu seorang muhajir, hijrah dari Makkah ke Madinah. Mistah itu termasuk Ahlu Badar. Setelah para nabi dan para rasul, itu manusia yang paling mulia itu sahabat Rasulullah. Bukan sahabat Nabi Nuh, bukan sahabat Nabi Ibrahim, bukan sahabat Nabi Musa, bukan sahabat Nabi Isa Hawari, tapi sahabat Rasulullah. Jadi nomor 1 sampai nomor 25 itu para nabi dan para rasul. Nomor 26 itu sahabat Rasulullah. Kalau diurutkan nomor 26, 27 sampai 36 al-asrah al-mubasyaruna bil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalqah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Setelah mereka, ranking kedua itu Ahlu Badar. Mereka yang ikut Rasulullah maju ke medan Badar, termasuk di dalamnya Mistah. Hati-hati, boleh. Kira-kira kalau kita begitu ya. Orang yang kamu sebut itu seorang muhajir, seorang muhajirin, dan pasukan Badar. Pasukan Badar. Lah kok kamu katakan celaka? Nah, wong Jawa loh, wong Jawa loh. Kualat loh, hati-hati loh. Dalam Islam nggak ada kualat itu. Qalat
ketika saya ingatkan, oh, ini saking cintanya ya, saking cintanya Mistah kepada Rasulullah, kepada istri Rasulullah yang adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia mendengar bahwa di antara orang yang menyebarkan berita dusta itu Mistah. Orang yang menyebarkan berita bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami itu Mistah. Dia cintai anaknya Mistah, tetapi lebih cinta kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Abu Bakar, bukan karena dia sepupunya, tapi karena dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Lebih cinta kepada Aisyah bukan karena Aisyah itu kemenakannya, tapi dia adalah istri yang dicintai Rasulullah. Sampai dia mengatakan, celaka Mistah. Loh, hati-hati bule. Apa kata Mistah? Apa kamu belum mendengar berita yang sekarang sudah viral dan menjadi berita yang paling aktual, paling dahsyat, paling mewarnai setiap jengkal udara kota Madinah? Tambahan saya begitu. Auma balak tal khobar ya binta Abi Bakrin. Apa kamu belum mendengar berita, wahai anak perempuan Abu Bakar? Qalat, Aisyah berkata, qultu wa mal khobar. Berita apa? Wah, nduk. Wis loro nyang. Pekiwan kowe kudu bengi-bengi, sementara berita itu tertuju kepada kamu dari depan, belakang, kiri, kanan, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang tidak bisa menjaga mulutnya tentu saja. Orang-orang munafik termasuk Mistah ini, veteran Badar pun ikut menyebarkan. Walah. Akhirnya fa'ahbaratni billadzi kana min qauli ahlil ifqi. Akhirnya diterangkan, ya, kepulangan kamu dengan Sofwan itu disebar luaskan oleh orang banyak, bahwa kamu telah berselingkuh dengan dia, bahwa kamu telah berbuat cerong dengan dia. Dan yang menyebarkan seorang tokoh dari orang-orang Madinah. Maka tokoh puncak dari orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, semua orang sampai Mistah, sampai nanti saudara ipar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Zainab binti Jahsh, yang juga sepupu Rasulullah. Sampai nanti ada Hasan bin Thabit dan seterusnya. Diterangkan sampai selesai. Qultu qad kana hala. Apa berita ini sudah tersiar di mana? Walah. Kalau sekarang Jawa Pos, Solo Pos, Baitul Makmur Pos, semuanya ngangkat. Baik itu media yang Islam atau yang tidak Islam. Qalat na'am, iya nduk lah gitu. Wallahi laqad kana, sudah terjadi. Qultu fa wallahi ma qadartu alayya an aqbiya hajati wa raja'tu fa wallahi ma ziltu abki kata donantu annal buka saya sudo kaite. Sampai keinginan saya buang air besar itu menjadi hilang. Orang luwe dikabari koyong ini, luwe ini hilang.
orang mau buang air besar dikabari seperti itu, dan itu berhubungan dengan pribadi saya. Keinginan saya untuk buang hajat jadi hilang sama sekali. Ya boleh, ya boleh ya. Saya nangis sampai saya khawatir jantung saya itu akan copot karena kesedihan saya. Tak komat ya. Nah, terus apa kelanjutannya kita lanjutkan insya Allah dalam pekan yang akan datang. Jadi saya akhiri dengan hadis Rasulullah, inna azmal bala ma'a azmal jaza idza hafadhu 'abdan ibtalah, inna azmal bala ma'a azmal jaza. Apabila Allah mencintai seorang hamba, hamba tadi akan diuji. Semakin besar cinta Allah kepada seorang hamba, semakin besar ujiannya. Tidak ada orang yang lebih dicintai sebelum Rasulullah dibanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya juga besar sekali. Ibrahim, kalau saya pakai bahasa singkat, anakmu dibelah. Padahal kelahiran Nabi Ismail itu ditunggu oleh beliau setelah perkawinan beliau yang pertama dengan Sarah itu sekitar 100 tahun. Imam Ali As-Sabuni menerangkan ketika Ismail lahir itu usia Nabi Ibrahim sudah 130 tahun. Bayangkan ya, anak yang lahirnya 100 tahun setelah pernikahan. Kayak apa cinta beliau? Walamma balagha ma'usa ya, ketika usianya sudah sekitar 15-16 tahun, Masya Allah ya, disuruh goncengkan ibunya belanja ke pasar, bisa dikon benake gendeng yang pecah diganti kalau yang utuh ya. Datang tadi, ya bunda ya ini arafil manam ani atbauka fandur madza taro. Saya bermimpi, mimpi seorang nabi itu wahyu. Saya diperintah Allah untuk membelih kamu, menyembelih kamu. Oh, kalau bukan Ismail apa? Beleh. Oh, sak durunge kowe mbelih aku tak beleh sik. Kalau Allah mencintai seorang hamba, hamba tadi diuji. Semakin besar cinta Allah kepada seorang hamba, ujiannya semakin besar. Pahalanya juga semakin besar. Jadi masing-masing rumah tangga kita pernah mengalami ujian, saya yakin. Tapi mudah-mudahan itu bukti bahwa Allah itu masih menyisakan cintanya sekecil apapun kepada kita. Dan itu, ya maaf ya, saya kalau keliru ngomong ya, Rasulullah itu serba salah tingkah. Mau membela istri, beliau tidak punya bukti. Mau menyalahkan istri, masuk Aisyah kok kaya ngono. Meskipun kemarin saya singgung Aisyah, kalau memang kamu berdosa bertobatlah kepada Allah. Itu Rasulullah dengan ketegaran seorang wanita berusia 14 tahun. Nanti saya akan mulai. Wallahi saya tidak akan bertobat kepada Allah. Wallahi saya tidak akan bertobat pada Allah. Merasa tidak bersalah, Pak. Tapi kata-kata wallahi dari Aisyah itu, wallahu alam ya kalau saya keliru, belum bisa diterima oleh Rasulullah. Saya tambahkan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan Allah membuat Rasulullah, memberikan kabar, memberikan petunjuk kepada Rasulullah, tidak usah melalui ayat Al-Quran, tidak usah melalui wahyu, dengan mimpi yang akhirnya Rasulullah itu faham betul bahwa saya tidak bersalah. Doa saya itu. Dan ketika Rasulullah menyuruh saya untuk bertobatlah Aisyah, Allah maha menerima tobat. Wallahi saya tidak akan bertobat. Suaminya enggak bela, bapaknya bela saya apa? Kira-kira begitu. Laku dikon piye? Orang yang saya hadapi dan kamu hadapi itu orang yang paling dimuliakan Allah dan paling saya muliakan. Ibu bela saya juga enggak bisa menjawab. Betul-betul sendirian, betul. Kita lanjutkan yang akan datang, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.